Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita semua masih diberi waktu, diberi umur. Semoga sisa umur yang Allah titipkan bisa kita isi dengan amalan yang bisa mendatangkan cinta dan ridhonya. Sahabat percikan iman, pagi ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan, sejumlah masalah yang akan kita bedah, yang akan kita kaji masalah itu dengan pendekatan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk orang yang udah sepuh sekali, tinggal di kampung yang buta baca tulis, sehingga bacaan dalam sholatnya ada yang salah-salah. Apakah ibadah sholatnya itu sah, Ustadz? Ya tentu saja ya, setiap orang oleh Allah akan dinilai sesuai dengan kadarnya. Ya. Ada orang yang berada di daerah, ya, di daerah terpencil, kemudian akses untuk ilmu juga susah. Belum lagi beliau di usia yang sudah senja gitu ya. Lalu bacaan sholatnya salah-salah. Ya Allah maha memaafkan. Allah maha tahu kadar setiap orang. Nah oleh karena itu, rumus dalam Islam itu i'malu ala ma tutiqun. Lakukan yang kamu mampu. I'malu ala ma tutiqun. Lakukan yang kamu bisa. Untuk kasus yang Anda tanyakan jelas. Beliau udah sepuh, ya. Berada di tempat yang susah untuk punya kemampuan baca tulis. Ya sudah, lakukan saja apa yang beliau bisa, apa yang beliau mampu. Itu sudah mencukupi sebenarnya, ya. Itu berlaku dalam hal apapun. Berlaku dalam hal apapun yang bersifat syariat. Bahkan ada kewajiban dalam Islam itu gugur ketika memang kita tidak mampu melakukannya. Yang paling besar aja rukun Islam, yaitu haji. Ya kalau tidak mampu kan gugur. Isqat itu. Ya kan? Gitu. Sholat itu kan yang sholat wajib harus berdiri. Nah kalau tidak mampu berdiri kan ada alternatif duduk. Tidak mampu duduk, ya berbaring. Dan tentu saja sholat dalam keadaan berbaring sangat berbeda dengan kondisi duduk. Bacaan sholat harus benar. Ayat-ayat Quran dibaca harus benar. Kalau beliau udah sepuh, udah kemampuannya segitu, ya sudah. Jangan divonis tidak sah. Kan ada yang, kalau bacaannya nggak benar itu tidak sah. Ya tentu harus dilihat kenapa dia nggak benar bacaannya, gitu. Ya, tidak bisa langsung divonis tidak sah. Memang akhir-akhir ini kadang kita suka dengar kalau Fatihah salah, sholatnya tidak sah. Nah sekarang kalau yang bersangkutan kemampuannya sampai di situ bagaimana? Yang penting perbaikilah bacaan, ya. Kalau masih memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya gimana? Ya sudah, laksanakan saja. I'malu ala ma tutiqun. Lakukan semampu yang kamu bisa. Gitu. Ya. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sesudah sholat wajib, berzikir, berwirid, banyak yang menutup doa dengan Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad dan seterusnya. Bagaimana Ustadz? Begini Bu, sebenarnya ba'da sholat wajib itu kita bisa mengisi dengan doa apapun. Ya. Karena Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ai asma. Ya Rasulullah, kapan doa yang paling bagus? Apa kata Nabi? As-salatu fi awwali waktiha. Salat di awal waktu. Lalu, ayu du'ai asma. Kapan doa yang paling bagus? Ada amalan yang paling bagus, sholat di awal waktu. Doa yang paling bagus, kata Nabi, fi duburis sholawatil maktubah, di setiap akhir sholat yang 5 waktu. Di setiap akhir sholat yang 5 waktu. Nah, berarti doa apapun bisa kita panjatkan di akhir sholat setelah zikir, wirid, ya. Silahkan kita berdoa apapun yang menurut pertimbangan kita itu sangat dibutuhkan. Mau Robbana atina fid dunya hasanah, mau Robbana la tuzigh qulubana, mau Robbana hablana, mau Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, silahkan. Mau pakai bahasa Indonesia, silahkan. Karena itu kan di luar sholat. Fi duburis sholawatil maktubah, di akhir sholatmu. Jadi setelah wirid, zikir, silahkan Anda isi dengan doa apapun. Ya, salah satunya yang Anda tadi tanyakan. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang membedakan pinjaman bank syariah dengan bank konvensional? Kadang saya lihat kenapa bank syariah bunganya suka lebih besar. Yang membedakan itu akadnya. Jadi yang membedakan itu akad. Bagi kalangan tertentu, dia bilangnya gini, sama aja syariah sama konvensional ada bunganya. Ya istilah kita bunga ya. Tapi kalau bank syariah itu yang membedakan akad. Contoh, saya beli motor, cicil. Nah, kalau akad di bank syariah itu saya membeli dengan cicil. Berapa harga motor itu? Bank yang mengatakan harganya segini. Saya nyicil segini. Gitu. Ya. Jadi motor itu harganya 15 juta. Bank menjual ke saya 20 juta. Saya membayarnya selama 3 tahun. Jadi akadnya apa? Akad jual beli. Tapi cicil. Jadi jual beli itu bisa cash, bisa cicil. Dan boleh saja si penjual menetapkan angka tertentu untuk dibeli oleh kita. Lalu ada kesepakatan. Ini mau cash apa mau cicil atau kredit. Nah gitu. Jadi yang membedakan itu adalah akadnya. Itu antara bank konvensional dan bank syariah. Yang membedakan tuh akadnya. Makanya Anda baca akadnya. Baca model transaksinya. Itu pasti beda gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz izin bertanya, boleh nggak zikir pagi atau zikir sore sambil masak, sambil bekerja di kantor? Boleh nggak Ustadz? Tentu saja boleh, kan ada ayatnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah, ya, yadhkur qiyaman sambil berdiri. Wa qu'udan sambil duduk, sambil berbaring. Jadi ibu boleh saja sambil masak, hati dan pikirannya zikir, ya kan gitu. Boleh selama ya
tidak akan mengganggu atau merusak pekerjaan kita. Ya ibu masak tapi hati dan pikirnya zikir, tapi tidak mengganggu masak ibu gitu. Anda nyetir ya gitu. Sambil nyetir Anda zikir tapi tidak mengganggu Anda bawa mobil seperti apa. Tidak masalah gitu ya. Tapi tentu saja ada zikir yang harus dihentikan saat kita berbicara sama orang. Anda di kantor, bagian yang langsung harus ngobrol, harus menjelaskan kepada customer Anda. Masa sambil zikir? Nah, maka itu zikirnya adalah zikir amali. Apa zikir amali? Anda jujur, Anda disiplin, Anda tekun. Nah, itu namanya zikir. Zikir amali. Kalau zikir lisani, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tuh lisan. Ada lagi zikir kolbi. Hatinya berzikir. Ya, gitu. Ketika Anda nyetir, hati dan pikiran Anda zikir. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi batin. Ya. Nah, itu zikir kolbi. Jadi zikir itu ada 3. Ada zikir lisani, lisan. Ada zikir kolbi, hati kita connect sama Allah. Ya. Nah, ada zikir amali, perbuatan atau kelakuan kita ini berada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ada nggak di antara bapak atau ibu dengar kajian ini sambil beraktivitas? Nah, itu zikir. Ya, Anda sambil nyuci piring, ibu-ibu, sambil dengerin tausiah, itu zikir. Zikir apa? Amali. Tangan Anda nyuci, telinga Anda dengar tausiah. Gitu, ya. Ada nggak di sini yang sedang nyetir? Nah, ketika Anda nyetir, ya Anda dengerin tausiah ini. Itu zikir amali, gitu, ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam keadaan Allah meridhoi kita, zikir itu. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, ibu tinggal sendirian. Apa anaknya yang sudah berumah tangga wajib pindah menemani ibu? Anaknya berkarir dan sudah punya rumah sendiri, juga punya 3 anak. Tanpa khodimat. Bagaimana Ustadz? Ya, ini untuk kita para orang tua ya. Jadi kalau anak sudah berumah tangga, maka kewajiban dia adalah ngurus pasangan hidupnya, ngurus anaknya. Jadi kalau saya kudu sadar sesadar-sadarnya, kalau anak saya sudah nikah, anak perempuan, maka kewajiban dia adalah menjadi istri. Apalagi kalau anak saya sudah punya anak, kewajiban dia adalah menjadi ibu. Sisa waktu, sisa kesempatan, sisa rejeki, itu ada perhatian terhadap saya, nah itu mah amal soleh dia. Gitu. Ini dari perspektif kita sebagai orang tua. Jadi kalau misalnya anak itu sudah berumah tangga, punya anak, lalu orang tua kita sendirian di rumah, apakah wajib pindah? Tidak ada kewajiban. Tapi kalau anak mengurus, bisa saja tidak langsung. Ya, ada yang mencari khodimat atau asisten rumah tangga atau apalah namanya yang menunggu di sana. Tapi kita yang membiayai gitu. Itu mungkin salah satu yang bisa diusahakan. Kalau anaknya ada beberapa, mereka bisa patungan gitu. Ya. Tapi ada juga yang saya mau ngurus langsung. Nah, kalau mau ngurus langsung, kudu ngobrol sama pasangan hidupnya. Gitu. Supaya malah tidak jadi persoalan rumah tangga. Karena ada juga
karena ngurus ibunya, ngurus bapaknya, jadi rumah tangganya jadi retak. Dikarenakan tidak ada kesepakatan, dikarenakan tidak ada musyawarah. Nah, jadi memang kalau kita sudah berumah tangga, yang paling utama adalah wasyawirhum fil amr, musyawarahkan. Ya, kita sepakat bahwa mengurus orang tua itu amalan yang luar biasa. Kita sepakat itu. Nah, masalahnya kalau anak kita sudah berumah tangga, dia punya kewajiban juga, yaitu ngurus keluarganya. Sehingga tidak ada kewajiban misalnya si anak jadi kudu pindah ke rumah orang tuanya. Tidak ada kewajiban. Ya. Nah, berarti kudu dicari solusi terbaiknya. Cari solusi terbaiknya. Jadi rumusnya tidak harus si anak itu pindah gitu. Apalagi ada di luar kota ya, misalnya Anda di Jakarta, orang tua Anda di Bandung. Apakah Anda harus pindah ke Bandung karena ibu Anda sendirian? Apakah itu solusi terbaik? Ya Anda obrolin sama suami Anda. Anda obrolin sama istri Anda gitu ya. Obrolin sama kakak adik Anda supaya ada titik temu yang enak gitu. Terus ada satu catatan lagi. Kita ini sebagai orang tua nggak boleh nahan anak kita di rumah. Nggak boleh. Ya, misalnya anak saya teh udah nikah teh udah atuh kamu mah di papa we di sini kan kamar banyak atuh kamu teh kalah ka ngontrak gitu. Itu teh nggak boleh. Ya. Jadi sebenarnya rumah tangga yang benar adalah yang begitu nikah keluar. Gitu. Iya itu. Secara psikis, secara agama. Apalagi misalnya di rumah itu ada adik ipar, ya kan. Nah, serumah ya. 24 jam di situ bareng gitu. Itu tuh nggak sehat. Nggak sehat. Jadi kalau anak kita nikah, suruh keluar dari rumah kita. Nah gitu. Ya, jadi jangan malah ditahan-tahan. Kan ada budaya kita yang nggak bagus. Jadi kalau kamu pindah, mama sama siapa tuh Neng? Mama teh sepi, gimana tuh? Nah itu teh nggak boleh keluar kalimat begitu. Ayo Neng, belajar kamu berumah tangga. Sok, mau ngontrak, mau beli, sok. Bukan ngusir, tapi memang itulah yang sehat. Kecuali yang sifatnya sementara. Ya mah aku setahun dulu di sini ya, rumahnya belum jadi. Nah, gitu kan jelas sementara, rumahnya sedang dibangun. Gitu. Tapi kalau sementahun, semen abad, nah, jadi percaya ke saya, tidak sehat rumah tangga yang di dalamnya ada ayah, ada ibu, ayah adik, ya, ada ipar, nggak sehat. Bahkan sekiranya rumah tangga di situ ada ayah dan ibu kita aja, nah, itu ngedidik anak kita, jadi si anak tuh jadi bingung. Kata kakeknya boleh, kata bapaknya nggak boleh. Kata bundanya harus, kata neneknya nggak apa-apa, nggak juga. Gitu. Kata bundanya pokoknya begitu bangun ya kamu sholat. Nah, begitu lagi main kata bundanya ayo sholat kata neneknya apa? Udah atulah, dah belum balik, mana disuruh-suruh sholat. Coba. Pokoknya kalau rumah tangga nyampur, itu tuh nggak sehat. Anda boleh cek ke psikolog. Bisa dianggap omongan saya salah. Saya melihat dari perspektif agama. Jadi dalam agama Islam itu, orang, anak tuh kalau udah nikah, ya dia kudu belajar mandiri. Dia berani nikah, dia belajar hidup sendiri. Gitu. Itu dalam Islam. Kenapa dalam Islam itu rumah tangga harus ada kemampuan? Ya. Siapa yang ba'ah itu artinya punya kemampuan fisik, finansial, emosional, falyatazawwaj, nikah. Kalau tidak bisa, belum mampu, fa'alaihi shaum, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, kata ba'ah, saudara-saudara, itu mampu secara finansial, ekonomi. Nah,
Yang dimaksud mampu secara finansial, laki-laki itu kan wajib menafkahi istri, benar nggak? Terus nikah bari tidak bisa menafkahi, apa coba? Rumah tangga itu nggak cukup dengan I love you. Aku sayang kamu, aku kangen kamu. Rumah tangga tuh kudu bayar pulsa, rumah tangga tuh kudu bayar kontrakan, rumah tangga itu kudu beli beras. Nggak bisa rumah tangga cuma mengandalkan I love you. Bener nggak sih? Nah, ini untuk adik-adik yang belum nikah. Begitu nikah, kalian jangan serumah. Obrolin sebelum nikah. Terus kita sebagai orang tua, jangan suka nahan-nahan. Misalnya rumah saya gede, kamarnya banyak. Anak saya yang bungsu nikah tinggal satu-satunya. Udahlah, kamu mah di sini aja. Jangan kemana-mana. Rumah ini gede nih. Nggak boleh. Kenapa? Karena belum tentu rumah tangga mereka sehat dengan serumah sama kita. Ya resiko kita sebagai orang tua itu kudu siap sendiri. Gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu siapkan mental bahwa saya finally ujungnya hidup sendiri. Ujungnya saya hanya bareng sama suami saya. Ujungnya saya harus bareng sama istri saya. Ya udah. Ya. Itu rumus yang sesungguhnya. Itu yang diajarkan agama dan itu yang sesuai dengan ilmu duniawi. Gitu. Coba tanya psikolog. Tanya psikolog. Rumah tangga yang sehat secara psikologi yang gimana? Yang ada suami, istri, anak, finish. Itu. Bukan yang ada ayah, ibu, adik, ya, uwa, bibi ngumpul di situ. Itu nggak sehat. Ya, memang omongan saya ini agak nyakitin, ya, agak nyelekit. Tapi inilah yang terbaik. Kadang obat itu ya pahit ya, gitu. Tapi saya kudu menyampaikannya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika setelah wudhu kemudian bersiap-siap akan mendirikan sholat, ternyata di ujung mata ada kotoran. Kotoran mata. Bahasa Jawanya lodok. Apakah wudhunya sah? Apakah harus mengurang wudhu lagi karena ternyata ada kotoran di ujung mata? Ya, kotoran di ujung mata, ya, kotoran di hidung, ya, itu bukan najis. Jadi kotoran apa ya, kata orang Sunda mah korong, ya, nggak tahu bahasa Indonesianya apa, korong, apa upil ya, korong di sini. Kalau di sini di mata gitu ada kota orang Sunda mah cileuh gitu kan, gitu. Emang menjijikan korong sama cileuh teh ya. Tapi tidak najis gitu loh, teman-teman. Jadi kalau udah wudhu ya, pas mau sholat ya kayak korong nih. Nah, kan gitu. Tidak batal dan tidak perlu wudhu lagi. Atau ada cileuh nih di sini ada kotoran apa lodok ya. Ada lodok. Nah, tidak batal wudhunya karena lodok, cileuh, apalagi korong itu, upil itu sebenarnya bukan najis, bukan najis. Maka Anda tidak perlu wudhu lagi, boleh langsung sholat. Wallahu a'lam bissawab. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, ya, apa itu? Ada kecil. Ustadz kecil tapi geuleuh emang ya, kayak korong cileuh itu kecil tapi geuleuh, menjijikan ya kan gitu. Emang Islam tuh ngajarin kita bersih ya kan gitu. Ya. Kita lanjut ya. Ini memang di percikan iman mah dibedah masalah dari mulai masalah yang rumit, kadang menyakitkan sampai urusan yang menjijikkan itu ada kayak barusan sebelumnya bicara tentang apa pahit kan gitu, gimana anak kita begitu rumah tangga keluar dari rumah kita kan berat kan, tapi harus dilakukan. Celok masuk ke urusan
Cile sama korong kan gitu ya. Ya udahlah, itu mah gimana lagi dah tuh dah. Namanya juga bedah masalah ya kan gitu. Urusan korong, urusan cile, urusan lodok juga harus dibahas secara agama ya gitu. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, di masa lalu orang tua kita ada yang memutuskan hubungan sehingga keturunan sekarang ini tidak mengenal kerabat dari sisi lain sama sekali. Apakah ketika terjadi pengurusan waris, kerabat yang tidak kami kenal itu harus dicari sampai dapat dalam rangka warisan, Ustadz? Ya tergantung. Kalau misalnya dia itu akan menerima waris, cari dulu. Tapi kalau bukan ahli waris, ya tidak ada kaitan dengan warisan. Saya kasih contoh. Saya meninggal. Ahli warisnya jelas. Ada istri saya, ada anak saya. Kan tidak perlu nyari keponakan saya. Tidak perlu nyari uak bibi saya. Benar nggak? Karena si warisan itu sudah terkunci. Maksud terkunci teh, saya meninggal, saya punya anak. Anak laki ada, anak perempuan ada. Ya. Istri sama orang tua misalnya. Ya sudah, itu sudah terkurung warisan. Orang tua saya masih dapat. Emak saya, ibu saya masih dapat. Ya, karena bapak sudah meninggal kan ibu saya ada, dapat gitu. Istri saya dapat. Anak saya dapat. Selesai. Adik saya udah tidak ada urusan warisan. Keponakan saya apalagi. Gitu, ya. Uak bibi saya nggak ada kaitan dengan warisan. Jadi perlu dicari itu kalau memang dia berhak. Tapi di mana ya? Nah, gitu. Seorang ayah atau seorang ibu meninggal, punya 3 anak. Yang satu entah kemana. Nah itu kan jelas kudu dicari. Kalau tidak ditemukan ya sudah. Berarti yang menerima warisan adalah yang hadir, yang ada di situ. Tapi sekiranya di kemudian hari anak yang menghilang atau hilang itu ditemukan, nah yang menerima ini harus mau menyerahkan bagian yang belum dapat itu, gitu ya. Jadi sebenarnya urusan dicari, urusan harus ketemu, itu mah kaitannya dengan apakah dia itu berhak atau tidak, gitu loh urusannya. Ya kalau tidak berhak mah ngapain juga dicari gitu, gitu ya. Makanya kalau bicara tentang warisan, ya tentu saja ada aturan-aturannya. Gitu. Jadi memang anak laki itu mengurung warisan. Kalau saya punya anak laki-laki kan, maka warisan saya udah aja terkunci ya, pada anak-anak saya. Pada istri udah, karena saya punya anak perempuan. Tapi kalau saya tidak, karena saya punya anak laki. Tapi kalau saya tidak punya anak laki-laki, warisan itu melebar. Misalnya gini, saya tidak punya anak laki, anak saya perempuan semua. Nah, maka bisa jadi adik saya dapat warisan. Kalau hartanya masih ada. Saya meninggal, tidak punya anak laki. Maka selain ibu saya dapat, anak perempuan saya dapat, sangat mungkin, nah ada lingkaran berikut, yaitu adik-adik saya, alias paman bibinya anak saya. Itu masih dapat. Tapi belum tentu pasti dapat, tergantung hartanya masih ada nggak gitu loh. Nah itu mah teknis ya, harus konsul ke orang yang ahli dalam bidang warisan. Tapi inti yang sederhananya adalah anak laki-laki mengunci warisan. Anak laki-laki. Jadi kalau Anda nggak punya anak laki, ya maka
mau tidak mau adik atau kakak Anda akan dapat warisan. Selain anak-anak tentu saja, jelas kalau anak perempuan dapat, tapi dia pecah, akan meluber keluar gitu. Akan akan lebih banyak lagi yang menerima warisan. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, apakah uang santunan atau tunjangan dari kantor untuk almarhum setelah suami meninggal termasuk warisan Ustadz? Dan apakah ada zakatnya? Ya, termasuk warisan. Kenapa? Karena yang namanya warisan itu matarokahul mayyitu min malin au haqqin. Warisan itu tirkah namanya. Matarokahul mayyit, harta yang ditinggal mayit, min malin, berupa real harta, au haqqin atau hak. Ya. Nah, suami Anda meninggal, dari kantor ada tunjangan kematian. Itu harta warisan. Atau mungkin ya suami Anda itu dapat dari asuransi misalnya. Itu warisan. Karena hak. Ada kantor yang memotong gaji karyawan untuk supaya di kemudian hari jadi milik karyawan itu, baik saat dia pensiun ataupun saat dia mati, saat dia meninggal. Nah, ternyata suami Anda tuh meninggal sebelum pensiun. Nah, uang ini diserahkan oleh kantor. Itu hak namanya. Dan itu termasuk harta warisan. Matarokahul mayyitu min malin aw haqqin. Warisan itu adalah segala sesuatu yang ditinggal mayit, bisa berupa harta, bisa berupa hak. Nah, gitu ya. Bisa berupa harta, bisa berupa hak. Nah. Terus adakah zakat untuk warisan seperti itu atau untuk hak-hak yang seperti itu? Tidak ada zakat. Tidak ada zakatnya. Kalaupun mau bersedekah, ya sedekah mah suatu yang tidak terikat. Jadi kalau misalnya suami dapat tunjangan atau kadedeh atau apalah judulnya ya, terserah, dari kantor, baik dia pensiun ataupun wafat, tidak ada zakat. Kalau mau bersedekah saja. Kalau Anda dapat warisan, tidak ada zakat warisan. Nggak ada. Kalau mau sedekah saja. Kenapa? Sebagai bentuk rasa syukur, kok tiba-tiba aku punya rumah ya dari orang tuaku. Nah, kan itu rezeki yang tiba-tiba kan, kayak gitu. Warisan itu rezeki yang tiba-tiba. Karena Anda tidak pernah usaha untuk itu. Makanya jaga warisan itu untuk kebaikan. Karena orang tua kita sudah berjuang, memeras keringat, nabung, nahan lapar, demi meninggalkan harta untuk anak-anak. Setelah meninggal warisan itu digunakan untuk foya-foya yang gak jelas gitu. Nah, itu anak durhaka seperti itu. Digunakan untuk berbuat dosa lagi ya. Ada warisan yang habis karena dipakai judi. Oh, itu anak durhaka. Ya. Orang tuanya udah wafat, tapi kedurhakaannya tetap dia lakukan. Jadi uang warisan itu digunakan untuk maksiat. Itu kedurhakaan. Makanya betapa pentingnya kita punya anak yang soleh. Kalau anak yang soleh mah, harta yang kita tinggalkan itu akan jadi kebaikan. Jadi anak yang soleh mah, aduh ya teh harta warisan ti bapak ti emak, aku yakin dia berjuang mati-matian. Nah, jadi digunakan. Ada yang digunakan untuk berhaji, ada yang digunakan untuk berumroh, ada yang digunakan untuk wakaf gitu. Bahkan saya bertemu dengan beberapa orang yang uang warisannya itu diwakafkan. Karena dia berpikir, alhamdulillah rumah saya punya, mobil saya punya. Ini ada warisan dari emak saya, dari bapak saya. Saya wakafkan aja atas nama
emak dan bapak. Oh, itu anak soleh. Tuh jadi enaknya kalau anak soleh mah berkah gitu loh, ya, berkah. Jadi saudara-saudara coba ubah paradigma berpikir. Anak itu soleh nomor satu, beradab nomor satu, berilmu sukses itu nomor dua. Kita seringkali bangga kan kalau anak kita tuh pinter, jenius, selalu nomor satu di kelas, nomor satu di universitas. Tapi sayang, sholat jarang, ngomong tidak beradab. Coba, bahagia nggak? Ya mendingan punya anak yang beradab dan soleh tapi pinter, benar nggak sih? Nah, jadi nomor satu tuh adab. Makanya kami di sekolah SMP boarding school, jadi Anda kalau punya anak, kalau ingin disekolahkan penekanannya pada akhlak, iman, ilmu, dan kemanfaatan ya di kami. Gitu. Karena kami menomorsatukan iman, adab, ilmu itu berikutnya. Kenapa coba? Kan banyak orang-orang yang sukses tapi orang tuanya disakiti. Gitu. Kenapa? Ilmu, adabnya nggak ada. Suksesnya ada. Nah, kita ini harus punya generasi yang beriman, beradab, berilmu, bermanfaat. Ya enggak? Nah, ini yang mohon doa kami di SMP Percikan Iman, semoga putra-putri Bapak Ibu yang sekarang SD kelas 6 atau nanti 2 tahun ke depan karena SD-nya sekarang kelas 5 ya, bisa sekolah di SMP Percikan Iman Boarding School. Karena orientasinya gimana anak itu beriman, beradab, berilmu, bermanfaat. Kita seringkali ngomong tuh berilmu, sukses, sukses ilmu. Omong kosong. Belum tentu jadi bahagia kalau dia tidak punya adab dan tidak punya adab dan iman. Nah, balik ke pertanyaan Anda, ya. Warisan itu kalau jatuh ke anak yang soleh pasti berkah. Warisan jatuh kepada anak yang tidak soleh dipakai maksiat. Gitu loh, ya. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Betulkah bagi wanita yang haid sekiranya bersih di waktu asar, maka duhurnya harus dikerjakan jama' takhir? Benarkah Ustadz? Ya mungkin itu sifatnya ihtiyati. Ihtiyati itu artinya berhati-hati. Jadi bisi Anda teh duhur sudah benar-benar bersih, ya Anda baru mandi asar. Sok tarik taduhur ke asar, gitu. Jama' takhir. Ya itu hanya ihtiyati saja. Tahu ihtiyati? Ihtiyati itu berjaga-jaga, berhati-hati. Sebab kalau ternyata duhurnya belum bersih, kan sebenarnya Anda belum punya kewajiban. Benar nggak sih? Nah gitu. Jadi orang yang bilang kudu duhurnya dilakukan, juga dia tidak bisa memastikan. Kan kalau duhur itu benar-benar Anda belum bersih mensnya, berarti kan Anda belum kena kewajiban sebenarnya. Nah jadi kalau cuma sekedar berjaga-jaga ya nggak apa-apa juga gitu loh. Anda misalnya mandi waktu asar, duhurnya ditarik ke asar. Sekali lagi, bukan kewajiban, berjaga-jaga saja. Gitu. Tapi kalau saya mah udah yakin bersihnya mandinya asar, saya mah asar, ya nggak apa-apa juga kan gitu. Nggak apa-apa juga. Bukan berarti Anda melalaikan sholat ya gitu. Tapi memang Anda yakin bahwa waktu duhur itu aku belum bersih gitu kan. Aku yakin bersihnya kata Anda teh asar, ya udah asar aja. Tapi kalau ya takut sebenarnya mah duhur teh udah bersih ya, tapi aku belum mandi. Nah, silahkan saja. Itu namanya saya bilang bersifat hati-hati aja, menjaga kehati-hatian ya gitu. Ya kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana penanganan Quran yang sudah tidak layak digunakan, Ustadz? Ya kalau sudah tidak layak digunakan ya
Ada kan beberapa masjid, musola yang Quran nanti udah lapuk. Nah, ya gimana? Dipakai nggak bisa. Boleh nggak dibakar? Boleh. Niat membakar itu bukan menghinakan, justru memuliakan. Malah kalau Anda buang ke tempat sampah kan menjadi kesannya menghinakan. Jadi solusinya adalah dibakar. Gitu. Sekali lagi, niatnya membakarnya bukan menghinakan. Tapi memang faktanya itu ada Quran-Quran yang sudah lapuk di musola itu. Udah perantal perintil, udah copot dari covernya, udah. Terus gimana tuh? Gimana? Ya kan harus ada solusi. Wah, cina kumpulkan we di lomari. Oke. Nah, pertanyaannya sampai berapa lama itu dikumpulkan di lomari? Nah, gitu. Jadi solusinya gimana? Bisa dibakar. Begini saudara-saudara, sahabat Percikan Iman. Kami di Percikan Iman itu ada yang disebut dengan program beberes masjid. Program beberes masjid itu apa? Ada masjid yang kita lihat kurang bersih, dibersihkan. Karpetnya dicuci, sajadahnya dicuci, ya, mukenanya dicuci, bila perlu ditambah lagi mukenanya. Qurannya kita ganti yang baru. Itu namanya program beberes masjid di Percikan Iman ini. Ada programnya, Anda bisa lihat di Sedekahku Percikan Iman. Nah, salah satunya adalah kita seringkali menemukan Quran yang memang sudah puluhan tahun, udah lapuk. Ya Anda mungkin kebayang lah gimana Quran udah lecek dan sudah tidak mungkin orang itu membacanya. Ya, ya sudah kita kudu selesaikan. Gitu. Apakah kita membakarnya atau ada juga sebuah lomari kita simpan di situ? Pertanyaannya, sampai kapan di situ? Nah, gitu. Ya, toh ujung-ujungnya tetap harus dihancurkan juga. Ya boleh dihancurkan. Apakah dibakar? Apakah pakai alat yang penghancur kertas? Terserahlah. Niatnya bukan menghinakan, niatnya justru memuliakan gitu. Supaya masjid itu bersih, rapi, ya, tidak berdebu. Kemudian Qur'annya juga masih bisa dipakai dengan nyaman. Nah, makanya kita di program beberes masjid itu ada pembagian Al-Quran, ada alat sholat, segala macam. Nah, jadi disitulah program-program yang dijalankan oleh Percikan Iman bukan sekedar tausiah, tapi actionnya kita punya program beberes masjid, ya. Ada renovasi masjid gitu. Di samping tentu saja kita juga sedang membuat masjid peradaban di Jatinangor. Jadi ada masjid yang kita bangun dari nol, ada program di mana masjid yang udah reyot di kampung tertentu, di daerah tertentu, kita benerin. Yang memang perlu direnovasi, renovasi saja. Yang memang perlu dibangun dari awal, dibangun lagi. Jadi Percikan Iman bukan hanya membangun masjid peradaban di Jatinangor, di Arjasari. Beberapa titik ada masjid yang diratakan dibangun. Di Ciamis ada masjid yang diratakan dibangun. Ya, di Garut ada yang diratakan dibangun. Ada juga masjid yang ini masih bisa direnovasi. Ada juga masjid yang ini mah cukup diganti karpetnya saja, ya, gitu. Nah, salah satunya program juga penyebaran Al-Qur'an gitu, teman-teman, ya. Itu yang kita lakukan di Percikan Iman. Selain dakwah bil lisan, bil kitabah dengan nulis, juga dakwah dengan aksi, ya. Dan itu hasil kolaborasi juga dengan sahabat Percikan Iman. Melalui titipan zakat, infak, sedekah, wakaf, semua kita sinergikan untuk lahir sebuah kesolehan, untuk lahir masyarakat yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya. Saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa kita bahas. Semoga Allah memberkahi, menguatkan kita dalam kebaikan. Selalu kita ini diberi jiwa yang lurus, ya, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.